أصير أحسن 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 ولا يمنعني شيء مدام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. أصير أحسن ولا يمنعني شيء مدام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف أنا ماشي وقلبي شايف التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, para santriwati dimanapun berada, yang semoga Allah memberikan kerahmatan dan Allah memberikan keberkahan, dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan kasih sayang di dalam kehidupan kita. Siapapun yang telah mendapatkan petunjuk dan siapapun yang telah mendapatkan kasih sayang, maka dia telah mendapatkan hal yang paling agung dan paling besar pada kehidupan. Banyak orang pada kehidupan ini mereka sering tersesat, salah di dalam melangkah, salah pula di dalam memilih. Karena di dalam kehidupan yang dia miliki tidak mendapatkan kasih sayang dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Nah, inilah yang menjadikan kita meminta dan memohon kepada Allah sebagaimana doa yang diminta para Ashabul Kahfi. Semoga kita mendapatkan rahmat di sisi Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita tentunya berharap semoga kita mendapatkan rahmat dari sisi Allah dan mendapatkan petunjuk sebagaimana Allah memberikan rahmat dan petunjuk kepada Ashabul Kahfi. Kepada Allah kita memohon, dan Allah merupakan zat yang tidak pernah mengecewakan. Titipan seorang tidak pernah mengecewakan kepada setiap makhluk dan setiap hambanya. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita tidak hanya pandai bersyukur kepada kenikmatan yang besar, tapi semoga kita mampu bersyukur pada kenikmatan yang kecil yang ada pada kehidupan kita. Siapapun yang mampu berlatih pada hatinya untuk bersyukur pada sebuah nikmat yang sedikit, maka tentunya dia akan mampu menghargai kenikmatan yang besar. Banyak orang yang hanya mampu bersyukur pada kenikmatan yang besar, tetapi dia tidak mampu bersyukur pada kenikmatan yang kecil. Nah, inilah yang menjadi harapan kita. Semoga di dalam perjalanan kehidupan kita, kita mampu bersyukur pada kenikmatan yang besar dan kenikmatan yang kecil, supaya melapangkan. Dan kenikmatan pada sesuatu yang kecil akan menjadikan kita menjadi hamba yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita meminta tolong supaya kita selalu diberikan pertolongan dalam setiap kebaikan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian panjang kita, yaitu membahas tentang tafsir juz 30. Karena mempelajari tafsir dari setiap makna, dari setiap firman Allah merupakan sebuah kewajiban kita kepada ayat-ayat Al-Quran. Tentunya kita paham Al-Quran itu meminta kepada kita beberapa kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah membacanya. Menjadi kewajiban kita membacanya untuk membersihkan hati dan apa yang kotor pada jiwa kita. Yang kedua, yaitu adalah bagaimana kita memahami artinya. Yang ketiga adalah memahami tafsirnya atau memahami maknanya. Dan yang keempat adalah beramal sesuai dengan petunjuk yang diarahkan oleh kitabullah dan sunnah. Ini yang menjadi perhatian besar oleh kita. Dan inilah yang menjadikan kita harus memahami. Ini merupakan PR yang dibebankan oleh Allah ketika kita diberikan kenikmatan yang besar, yaitu adalah Al-Quran. Kita harus ingat kepada salah satu perkataan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Allah itu merawat dunia ini dan memperbaiki kehidupan manusia dengan Allah menurunkan Al-Quran.
Dengan diturunkan Al-Quran bukan hanya menjadi sebuah ayat yang kita dapatkan, pahala yang kita peroleh dari ayat yang kita baca. Tapi salah satu di antara tujuan Allah menurunkan Al-Quran, Allah merawat kehidupan, supaya kehidupan ini tidak terperosok kepada kerusakan. Ketika Allah turunkan Quran menjadi petunjuk, supaya setiap manusia tahu apa yang harus dilakukan pada kehidupan mereka ketika mereka kembali membaca SOP dan petunjuk yang mereka jumpai di dalam Al-Quran. Maka tentunya tidak mungkin bagi kita menjadikan Al-Quran itu petunjuk kalau kita tidak berusaha memahami maknanya secara benar. Itulah yang menjadikan betapa bernilainya pelajaran tafsir pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan tafsir ini akan memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Amin insyaallah. Live IG-nya nggak ada suara, akhi. Sekarang kita akan mempelajari tentang surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un merupakan salah satu surat yang ke-107. Dia memiliki 7 ayat. Ini merupakan surat yang bersifat makkiyah, diturunkan sebelum Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan hijrah. Ini merupakan sebuah surat yang sebenarnya singkat, tetapi memuat perkara-perkara pokok yang harus difahami dan harus dimengerti baik oleh setiap hamba yang beriman. Kita sudah mempelajari ayat yang pertama, ayat yang kedua, sampai ayat yang ke-5, yaitu mempelajari tentang siapakah yang diterangkan oleh Allah sebagai orang yang mereka terlaknat di dalam sholatnya. Karena kita menjumpai ternyata orang yang sholat belum tentu selamat di hadapan Allah dan belum tentu selamat dari kemurkaan Allah, karena sholat itu memiliki prosedur dan memiliki tuntutan yang harus kita laksanakan. Di dalam tuntutan sholat itu supaya sholat kita menjadi barang berharga yang diterima oleh Allah untuk memantaskan kita mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim menerangkan kepada kita bahwasanya sholat itu sebagaimana hadiah yang diberikan oleh budak kepada majikannya. Semakin hadiah itu terbaik, maka semakin senang majikannya. Maka sholat itu sebagaimana hadiah terbaik seorang hamba, sebagaimana manusia yang memberikan hadiahnya kepada Allah, dan itu melalui sholat yang dia kerjakan dan dia lakukan. Sholat itu akan mempengaruhi seluruh ibadah kita dan seluruh kebaikan kita yang lain. Sebagaimana keburukan sholat akan mempengaruhi seluruh keburukan-keburukan pada ibadah-ibadah yang lainnya, yang juga harus kita perhatikan dan harus kita mengerti. Banyak orang yang berasumsi, saya kalau tidak sholat tidak apa-apalah, yang kan ada ibadah-ibadah yang lain. Jangan salah. Hal ini tentunya kurang benar dalam beberapa alasan. Kalau ada manusia yang mereka sudah meremehkan sholat, maka urusan yang lain itu menjadi tidak berarti di sisi Allah. Kebaikan yang dia lakukan itu hanya habis untuk mengganti dosa ketika dia telah meninggalkan sholat. Karena sholat merupakan sebuah ikatan yang besar yang Allah ikatkan, dan Allah bebankan ikatan itu kepada manusia. Makanya jangan sampai apapun yang kita lakukan meninggalkan sholat. Walaupun mungkin kita masih melakukan dosa, walaupun masih melakukan maksiat, jangan tinggalkan sholat. Karena dengan masih melakukan sholat, walaupun masih melakukan kemaksiatan dan dosa, kita berharap semoga sholat itu akan membantu kita untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan itu. Saya melihat beberapa orang yang mereka melakukan dosa-dosa besar, tetapi mereka masih melaksanakan sholat. Walaupun memang sholatnya tidak ideal, karena harusnya sholat itu menghalangi dia dari dosa besar. Tapi ternyata walaupun dia masih sholat, akhirnya sholat itu membantu dia untuk keluar dari dosa dan kemaksiatan itu di masa mendatang. Dan itulah salah satu di antara perkara besar di dalam sholat. Maka janganlah kita beranggapan kita selama masih melakukan kebaikan yang lain nggak apa-apa walaupun sholatnya masih bolong-bolong. Jangan pernah berpikiran itu, karena harga yang harus dibayar kalau meninggalkan sholat, maka harganya itu terlalu mahal dibandingkan dengan kemurkaan yang kita dapatkan ketika kita meninggalkan sholat walaupun kita melakukan ibadah-ibadah lainnya. Inilah yang disebut dengan perkara pokok, dan perkara yang pertama kali dihisab dari kehidupan manusia adalah masalah sholatnya. Sekarang kita akan membahas. Kemarin kita telah membahas panjang, yaitu adalah
orang-orang yang mereka itu lalai di dalam sholatnya. Kita juga membahas termasuk salah satu orang yang lalai di dalam sholat itu, yaitu adalah mereka yang di dalam sholatnya mereka melakukan perkara dan melakukan hal-hal yang tidak semestinya, yang harusnya mereka penuhi semua syarat di dalam urusan mereka melaksanakan sholat. Sekarang mari kita lihat, siapakah yang dimaksud dengan fi sholatihim sahun? Maka fi sholatihim sahun yang dikatakan di dalam ayat ini bahwasanya alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu adalah mereka yang lalai terhadap sholatnya. Maka Syekh Utsaimin lalu menjelaskan yang termasuk pada kategori orang yang mereka lalai di dalam melaksanakan sholat, maka setidaknya ada 4 makna. Yang apabila manusia mendapati dirinya pada 4 arti ini yang nanti kita akan terangkan, berarti dia termasuk orang yang sudah lalai. Dan mereka yang sudah lalai, maka mereka menjadi objek dari laknat yang datang dari Allah walaupun mereka melaksanakan sholat. Ini yang kita harus pahami. Jangan sampai kita juga salah mengambil kesimpulan. Tuh, ada yang sholat tapi juga terlanat. Ya sudahlah, sekalian tidak sholat. Jangan begitu. Kalau yang sholat saja masih ada yang terlaknat, apalagi yang tidak sholat. Itu jauh lebih terlaknat dari mereka yang melaksanakan sholat walaupun masih belum sempurna. Karena apa? Dosanya meninggalkan sholat jauh lebih besar dan laknatnya jauh lebih agung daripada orang yang melaksanakan sholat walaupun mereka masih mendapati kelalaiannya. Sekarang, ya, mari kita lihat. Fi sholatihim sahun itu apa? Yang pertama, dikatakan fi sholatihim sahun adalah orang yang lalai dengan tidak mengerjakan di awal waktu. Mereka sering menunda-nunda sampai akhir waktu. Ya. Saya pernah bertemu dengan seorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak. Apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat saja. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak. Inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Artinya, orang yang termasuk pada kategori orang yang terlaknat oleh Allah di dalam sholatnya adalah mereka sholat. Tapi ketika mereka sholat, mereka memilih waktu. Yang mereka tidak prioritaskan pada hal yang pertama, pada waktu yang pertama. Tetapi mereka memilih pada waktu akhirnya, ketika mendekati batasan waktu sholat berikutnya. Orang yang mereka selalu mengakhirkan kebaikan, termasuk kebaikan sholat, maka haruslah mereka ingat kepada apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah. La yazalan nasu yuakhirunal hasanat hatta yuakhiruhumullahu hasanatahu yaumal qiyamah. Tidaklah manusia yang mereka suka mengakhir-akhirkan urusan sholat mereka dan kebaikan mereka, kecuali Allah yang akan mengakhirkan urusan kebaikan mereka kelak di akhirat. Disebabkan karena mereka mengakhirkan urusan yang penting dan prioritas yaitu adalah urusan sholat mereka. Kalau kita berpikir, kamu melaksanakan sholat hari ini, kalau mau melaksanakan sholat tepat ketika adzan berkumandang, 5-10 menit langsung kamu sholat, dengan kamu nanti melaksanakan sholat duhur ketika 2:30, itu sebenarnya sama-sama melaksanakan sholat. Sama-sama membutuhkan effort yang sama. Tetapi, orang yang mereka
tidak memiliki sebuah komitmen kuat, mereka lebih memilih akhir waktu. Dan akhir waktu itu merupakan sebuah akhir yang dibenci oleh Allah ketika itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Makanya pikiran yang harus kita hadirkan ketika kita melaksanakan sholat, lalu kita diserang dengan rasa malas, maka yang kita harus pikir adalah saya melaksanakan nanti pun juga sekitar 10 menit sampai 15 menit. Saya melaksanakan sekarang juga 10 sampai 15 menit. Kenapa tidak menyiapkan dari awal dan tidak menyegerakan dari awal? Toh itu merupakan sebuah kebaikan yang akan kita peroleh buah manisnya di hadapan Allah ketika menyegerakan kebaikan, supaya Allah menyegerakan semua kebaikan di dalam kehidupan kita, menuntaskan setiap masalah dan problematika yang kita jumpai dalam kehidupan ketika kita selalu memprioritaskan masalah sholat. Karena semakin kita menjaga sholat, semakin keberkahan waktu akan kita dapatkan dan semakin berkualitas makna dalam kehidupan kita akan kita jumpai. Makanya betul kalau kita menjumpai sebagian para ulama berkata, kalau ada orang sudah merasa kosong pada kehidupannya dan sudah kehilangan kendali dan makna pada kehidupan yang dia lewati, maka bisa jadi pertama kali yang harus dia perhatikan adalah bagaimana keterkaitan dirinya dengan urusan sholatnya. Kalau ada masalah yang berlarut-larut, yang tidak selesai, berlarut-larut, bertumpuk-tumpuk, maka bisa jadi itu disebabkan karena urusan sholat yang dia selalu akhirkan. Dan ini ada hubungannya erat. Jangan kita melihat sebagaimana kaum materialisme yang melihat antara urusan sholat dan problematika tidak ada kaitannya. Itu orang materialisme. Orang yang beriman selalu melihat kalau ada masalah yang berlarut-larut yang datang pada kehidupan kita, lalu masalah itu silih berganti terus datang pada kehidupan kita, bisa jadi penyebabnya, pencetusnya disebabkan karena urusan sholat yang sering diakhirkan. Maka disitulah ketika urusan sholat sering diakhir-akhirkan, maka justru mengakhirkan sholat itu bukan memberikan ruang waktu yang lebih lapang. Justru mengakhirkan sholat itu kita sebenarnya sedang membuka pintu masalah datang bertubi-tubi pada kehidupan kita. Nah, saya pernah mendapati salah satu testimoni dari orang yang mendapati masalah. Ketika saya pernah menyampaikan materi tentang urusan sholat ini di satu tempat pada kajian, ada seseorang jamaah yang memberikan testimoni. Saya ini adalah orang yang dulu sering meremehkan urusan sholat dan selalu saya akhir-akhirkan, Ustaz. Saya merasa dengan mengakhirkan sholat, waktu saya jadi lebih longgar. Ini kan pikiran cupet ya, pikiran naif. Orang kalau mengakhirkan sholat berarti lebih longgar. Padahal pada dasarnya orang mengakhirkan sholat itu kan bukan lebih longgar. Dia hanya terserang hawa nafsu ketika kemalasan mendominasi kakinya untuk melangkahkan untuk sholat. Ketika saya merasa mengakhirkan sholat itu menjadikan waktu saya lebih longgar, yang terjadi malah sebaliknya, waktu saya menjadi lebih sempit. Saya mengerjakan di akhir waktu dalam kondisi buru-buru, pekerjaan saya tidak pernah beres, pekerjaan kantor membuat saya stres setiap saya pulang ke kantor, dan justru ketika saya mengakhirkan sholat, itulah masalah-masalah yang saya jumpai semakin banyak. Sampai akhirnya saya mendapatkan satu kajian dan sebuah nasihat untuk memperhatikan dan mengkoreksi kembali urusan sholat. Saya tempatkan sholat menjadi yang pertama. Dan saya selalu membangun sebuah mainstream, sebuah narasi, bahwasanya dengan mengedepankan sholat dan memaksakan sholat di awal waktu, itu yang akan memberikan kelonggaran waktu saya dan memberikan makna pada setiap waktu yang saya miliki. Dan ketika merubah itu, Allah memberikan kepada saya hal-hal yang luar biasa setelah saya memperbaiki sholat saya yang tidak di akhir waktu tetapi saya tempatkan di awal waktu. Ini kisah nyata. Emang sangat mempengaruhi, Ustadz? Mempengaruhi. Saya ambilkan sebuah analogi yang ringan. Ibu-ibu dan seluruh santri, pernahkah kita membaca tentang kehidupan minimalis? Kehidupan minimalis itu adalah kehidupan orang yang dia berkomitmen untuk ngurangin barang di dalam rumahnya. Ya, dia hanya memakai barang-barang yang diperlukan saja. Barang yang tidak diperlukan dikeluarkan dari rumahnya. Masya Allah ya, hanya mengeluarkan barang dari rumah itu memberikan efek yang luar biasa. Saya pernah membaca salah satu penulis di Jepang,
ketika dia menganut kehidupan minimalis. Yang asalnya dia seorang pemabuk, apartemennya penuh dengan barang, lalu menjadikan dia depresi, hubungannya hancur, pekerjaannya juga terpuruk, sampai dia menemukan sebuah metode kehidupan untuk meminimalisir barang. Dia keluarkan barang-barang yang tidak perlu. Seiring dia mengeluarkan barang-barang itu, seiring dia merasa kehidupannya semakin ngerti tujuannya dan semakin merasakan ketenangan. Saya berpikir, ini orang Jepang yang tidak mengenal keimanan kepada Allah. Tapi saya langsung membayangkan, kalau hanya ngurangin barang, bisa memberikan efek yang luar biasa pada kehidupan beliau sebagai penganut konsep kehidupan minimalis, apalagi orang yang beriman. Orang yang beriman itu dimulai pada saat dia memperbaiki kualitas kehidupannya, maka yang diperbaiki pertama kali adalah menjaga komitmen dia untuk selalu memperhatikan dan memprioritaskan urusan sholatnya. Karena dengan mendahulukan urusan sholat itu bukan menjadikan waktu menjadi lebih sempit, tetapi justru waktu lebih lapang, karena yang memiliki waktu adalah Allah. Kan Allah menyampaikan, la tasubbuddar, wa ana dahru. Kan Allah menyampaikan, jangan mencela waktu, jangan mencela zaman. Sayalah pemilik waktu, kata Allah. Berarti waktu itu miliknya Allah. Allah sempitkan waktu itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah lapangkan waktu-waktu itu kepada orang yang Allah kehendaki. Makanya kalau kita sholat di awal waktu, karena kita ingin mendapatkan waktu yang lapang dengan semua yang kita butuhkan pada kehidupan, kelapangan waktu itu diset pada sebuah alarm ketika kita selalu mengedepankan urusan sholat kita. Maka pada saat itulah kita akan mendapatkan kualitas pada kehidupan. Ini yang menjadikan kita akhirnya memahami betul, ya, yaitu adalah orang-orang yang mereka dalam kondisi mengakhirkan sholat itu. Maka ini termasuk orang-orang yang mereka sahur. Ya. Jadi kalau ada orang ketika melaksanakan sholat duhur di atas jam 2 sahur. Orang yang mereka melaksanakan sholat asar di waktu jam 4:30, dia sudah termasuk sahur. Orang yang melaksanakan sholat subuh di atas waktu syuruk, dia sudah termasuk sahur. Orang yang melaksanakan sholat maghrib ketika 5 menit, 10 menit sebelum adzan isya, maka termasuk sahur. Semakin dimundurkan, maka semakin sempit ruang dalam kehidupan kita dan terasa sempit waktu yang kita miliki. Yang kedua, termasuk di antara kata sahun adalah lalai tidak melaksanakan rukun dan syaratnya. Artinya, ketika melaksanakan, dia tidak memperhatikan bagaimana tata cara sholat yang sunnah. Dia tidak peduli dengan apa yang dia lakukan di dalam sholatnya. Dan dia tidak pernah berhajat. Dia tidak pernah berkeinginan untuk kembali mempelajari tentang urusan sholat. Bagaimana takbir yang benar, bagaimana meletakkan tangan yang benar, bagaimana rukuk yang benar, bagaimana ketika i'tidal yang benar, bagaimana sujud yang benar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dia melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia melaksanakan sholat bukan berbasis dengan referensi ilmu, tetapi berbasis dengan apa yang dia pernah pelajari ketika di TPA. Ini termasuk sahur. Sehingga sepanjang hidupnya dia tidak pernah mempelajari tentang fikih sholat. Dari awal, kecuali hanya mengandalkan gerakan yang dia hafal ketika waktu kecil belajar di TPA. Ataupun belajar di Taman Quran. Hanya sebatas itu saja. Akhirnya ketika dia melaksanakan sholat, maka sholat yang dia lakukan dan sholat yang dia kerjakan tidak sesuai dengan syarat dan rukun. Padahal Rasulullah SAW sudah memberikan warning keras. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya.
letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, sholawat kita kepada Rasulullah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Berarti sholat itu tidak bisa memakai prasangka, tidak bisa memakai apa yang kita mau, memakai apa yang kita inginkan, lalu kita beranggapan Allah kan maha tahu. Betul, Allah maha tahu. Tapi Allah juga maha adil. Allah adilnya menyuruh kita melaksanakan sholat sesuai dengan rukun dan syaratnya. Itu keadilan Allah. Siapapun yang mengikuti rukun dan syarat yang dicontohkan oleh Rasulullah, dialah yang terhindar dari sahun. Siapapun yang mereka tidak peduli dengan tata cara yang disampaikan oleh Nabi, lalu dia melaksanakan sholat semau-mau yang dia kerjakan, semau-mau yang dia inginkan, maka dia terkategori sebagai orang yang sahun. Kan kita harus belajar. Makanya kalau boleh saya berkata, ibu-ibu dan bapak sebagai penuntut ilmu harus minimal 1 kali mengikuti series tentang masalah sholat. Makanya itulah yang menjadikan kita di Samilah series yang kedua, Samilah series kita temanya adalah From the Earth to the Arsh. Dari bumi menuju ke arasnya Allah di dalam sholat. Kenapa kita bahas itu? Kita bahas karena apa? Urusan sholat itu urusan besar. Urusan sholat itu ada rukunnya. Urusan sholat itu ada syaratnya. Dan ada gerakannya. Yang semuanya itu harus dipahami dengan ilmu. Orang yang melaksanakan sholat, karena dia pernah mempelajari rumpun ilmu tentang urusan sholat, dari A sampai Z dia belajar, itu pahalanya tidak akan sama dengan orang yang mereka melaksanakan sholat hanya bermodal pengamatan dia di waktu kecil. Lalu dia melanjutkan sampai dia dewasa. Itu tidak akan pernah sama. Tidak pernah sama itu. Ya. Makanya pertanyaan kita, masing-masing dari kita menjawab, sudah pernah ngikutin series tentang sholat? Dari A sampai Z? Sudah pernah ngikuti daurah tentang sholat dari A sampai Z? Itu minimal sekali dalam seumur hidup kita harus pernah mengikuti. Jadi kita belajar nih, kenapa takbiratul ihram begini, kenapa kemudian cara memegang tangan kita begini, bagaimana cara kita ketika rukuk bagaimana. Karena orang yang mereka ketika melaksanakan sholat, lalu mereka meremehkan urusan ini, mereka termasuk orang yang sahun. Dan kita jumpai ya, berbagai macam orang itu ketika mereka melaksanakan sholat itu terkadang kita jumpai dengan berbagai macam gerakan-gerakan. Yang bahkan gerakan itu tidak pernah dikenal oleh kalangan para ulama. Kalau memang ada perbedaan para ulama, kita hormati. Tapi yang kita bicarakan ada beberapa gerakan yang terkadang tidak pernah dikenal oleh para ulama. Ada yang takbir begini lalu diputar. Baru begini. Ya kan? Mungkin mazhab Syafi'i, Malik, Hanabilah, kemudian Malikiyah mungkin nggak pernah mengenal metode di dalam takbiratul ihram semacam itu. Nah ini loh yang menjadi sebuah perhatian kita. Pelajari tentang fikih sholat minimal sekali di sepanjang kehidupan kita. Supaya ketika kita mempelajari pertama sekalinya di dalam seumur hidup kita, menghindarkan kita dari salah satu sifat yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Yaitu adalah orang yang sholat tetapi rukun dan sholatnya justru mengundang kemurkaan dari Allah. Ada orang yang sholat gara-gara rukun dan gerakannya tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya sebagaimana dia berkorupsi dan mencuri di dalam sholatnya ketika sujudnya tidak sempurna. Hati-hati. Wudhu kalau tidak sempurna, ancamannya neraka. Sholat kalau tidak sempurna sebagaimana rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat, itu pun ancamannya neraka.
Karena dia sholat itu memuat banyak komponen yang harus kita penuhi setiap komponen itu. Supaya komponen ini bisa menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Pesawat terbang, kalau ada salah satu komponen dari pesawat terbang rusak, konsekuensi dari komponen yang rusak menjadikan pesawat itu tidak bisa terbang dengan layak. Sholat, kalau ada beberapa komponen di dalam sholat, kok tidak sempurna, kita sempurnakan komponen itu yang akan menjadikan sholat itu tidak akan terbang untuk meraih rahmatnya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah orang yang mereka lalai dengan tidak menjaga kekhusyuan di dalam sholat. Artinya mereka ketika sholat hatinya terbang kemana-mana. Tidak pernah berusaha memberikan kesungguhan pada hatinya untuk berpikir bahwasanya sholatnya itu menghadap kepada Allah yang menguasai alam semesta. Dia remehkan urusan hatinya. Dia biarkan hatinya terbang. Layaknya burung di atas udara yang hinggap dari satu pohon ke pohon, dari satu pikiran kepada pikiran-pikiran yang lainnya. Dia tidak menghadirkan makna pada hatinya, istihdharul qalbi, di dalam sholat yang dia lakukan. Maka inilah yang menjadikan seseorang ketika sholatnya, bisa jadi sholat sudah selesai dia lakukan, dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari apa yang dia lakukan, karena pahala itu kembali acuannya pada konsentrasi hatinya ketika dia di dalam melaksanakan urusan sholat. Ada orang yang sholat itu tipenya, ketika dia sholat, dia tidak memperhatikan gerakannya. Ada orang yang dia di dalam sholat memperhatikan gerakannya tetapi lalai di dalam hatinya. Ada orang yang ketiga, orang yang di dalam sholat itu mereka memperhatikan gerakannya, memperhatikan khusyuknya, tetapi terkadang khusyuknya hilang dalam beberapa waktu. Dan ada orang yang mereka sholat dan khusyuk gerakannya benar, hatinya khusyuk sepanjang dia sholat. Urusan khusyuk ini urusan berat. Dan pertama kali yang hilang dari umatnya Rasulullah SAW itu adalah sholat. Dan yang pertama kali hilang dalam urusan sholat itu khusyuk di dalam sholat. Padahal sholat itu merupakan bentuk terapi ketenangan maksimal yang diimani oleh para sahabat Nabi. Ya, makanya berat ya kalau kita mendapati Rasulullah mengatakan arihna bis sholat. Nabi itu kalau capek justru menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan segera pada waktunya, lalu beliau berkata, istirahatkanlah kami dengan sholat. Ya. Urwah bin Zubair, beliau seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Ketika beliau didiagnosa oleh tabib, kakinya harus diamputasi, lalu tabibnya menyuruh beliau untuk minum khamar, beliau menolak minum khamar. Lalu beliau berkata, jangan suruh aku untuk minum khamar, hanya karena kalian ingin mengamputasi kakiku. Kalau kalian ingin mengamputasi kakiku, maka lakukanlah amputasi kakiku ketika aku dalam kondisi sedang sholat. Dan Masya Allah ya, diamputasi kakinya Urwah bin Zubair ketika dalam kondisi sholat, tanpa beliau merasa kakinya telah diamputasi. Padahal tingkat kesakitan yang dirasakan sangatlah luar biasa. Itulah khusyuk di dalam sholat. Inilah pertanyaan. Inilah pertanyaan. Kenapa ada orang sholat masih bisa frustasi? Kenapa ada orang sholat depresi? Kenapa ada orang sholat tetapi masih sempit hatinya? Jawabannya simpel. Karena banyak orang yang berdiri sholat dengan anggota badannya tetapi hatinya terbang, bertolak belakang, menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kakinya, walaupun tangannya menghadap kepada Allah, tetapi hatinya membelakangi Allah. Ketika dia tidak pernah berupaya untuk khusyuk menghadirkan hatinya menuju kepada Allah. Nah, inilah menjadi PR besar kita. Makanya salah satu di antara PR yang selalu saya sampaikan kepada diri saya ataupun kepada orang yang menjadi penuntut ilmu kalau hijrah. Apa yang saya harus perbaiki, Ustaz, kalau saya hijrah? Saya selalu menyampaikan beberapa poin. Satu, jaga hubungan dengan orang tua. Yang kedua, maknai kembali sholat kita pada kaitan khusyuknya kita kepada Allah. Karena inilah dua perkara besar. Kalau dua ini terjaga dengan baik,
kualitas manusia pasti akan terjaga. Ya. Kemudian makna lalai yang keempat, yaitu adalah lalai dengan tidak merenungkan makna bacaan sholat. Ya. Artinya adalah orang yang mereka melaksanakan sholat sebagaimana orang yang mabuk. Dia sholat tetapi dia mabuk. Dia tidak pernah menghadirkan makna. Kenapa membaca Allahu Akbar? Kenapa membaca Allahumma ba'id baini? Kenapa membaca Al-Fatihah? Apa makna pada Al-Fatihah yang dia baca? Pada ayat yang dia baca dia tidak mengetahui maknanya. Dia baca sebagaimana orang yang membaca mantra tanpa dia mengetahui makna mantra itu. Orang yang mereka termasuk tidak pernah mengetahui makna pada setiap apa yang dia baca di dalam sholat, maka ini termasuk orang yang sahun. Dan hati-hati menjadi objek laknatnya Allah ketika mereka melaksanakan sholat tetapi mereka tidak pernah berusaha mentadaburi pada setiap bacaan yang dia baca di dalam urusan sholatnya. Ya. Jadi penting bagi kita, tadi kan saya menyampaikan, ini kembali kepada kaitan yang pertama atau yang kedua. Inilah pentingnya belajar tentang series masalah sholat sekali saja. Kalau boleh saya menyampaikan, ikutin itu series kami yang kedua, From the Earth to the Arsh, atau ikutin daurah-daurah sholat yang ada. Pelajari dari A sampai Z tentang urusan sholat. Bagaimana maknanya, bagaimana Sami Allahu liman hamidah itu keutamaannya apa, bagaimana membaca Rabbana walakal hamdu itu keutamaannya apa, maknanya apa, itu harus kita paham. Urusan lain kita boleh bodoh. Urusan lain kita boleh tidak tahu. Misal, urusan hukum fisika, boleh kita tahu, boleh kita tidak tahu. Tidak tahu pun tidak akan terkena hisab dan tidak akan terkena hukuman. Ya ilahal wujud, qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka, ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat. Kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr. Yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Masalah hukum kimia kita tidak tahu, matematika tidak tahu, tidak akan terkena objek hukuman dari Allah. Tapi urusan sholat ketika engkau tidak mengetahui maknanya, kenapa kamu mengucapkan doa itu di dalam sholatmu, itu pasti akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Karena ibadah ini merupakan prioritas ibadah yang Allah syariatkan kepada kehidupan manusia. Pasti akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu sholat sepanjang bertahun-tahun tetapi kamu tidak pernah mengetahui makna pada setiap apa yang kamu baca? Kenapa sholatmu sebagaimana orang yang mabuk? Kenapa sholatmu sebagaimana orang yang mengucapkan sesuatu tanpa dia pahami atas apa yang dia baca? Ini penting. Ya. Makanya luangkan waktu 2 hari 3 hari, betul-betul 2 atau 3 hari itu kita khusus untuk mempelajari tentang urusan sholat. Dan ini tidak bisa diakhirkan lagi. Mengakhirkan urusan penting, mengakhirkan kualitas kehidupan dan kebaikan akhirat dan dunia kita. Dan ini harus menjadi perhatian besar kita. Dan tidak boleh ada lagi pengecualian. Setiap orang diwajibkan. Setiap orang itu diwajibkan bagaimana mereka mengetahui makna pada setiap apa yang mereka baca. Dan itu menjadi sebuah kewajiban. Maka setelah itu, kita mendapati tidaklah orang yang mengakhirkan sholat,
tidaklah orang yang tidak melaksanakan rukun, orang yang mereka tidak mencegah khusyuan di dalam sholat, orang yang tidak merenungkan makna bacaan sholat, kecuali ada beberapa kondisi. Siapakah orang yang sahun itu? Satu, orang yang sahun itu adalah tipenya orang munafik. Jadi kalau seseorang ingin mengetahui indikator kemunafikan ada pada dirinya ataukah tidak, salah satu acuan dan indikator untuk menilai diri kita ada bibit-bibit kemunafikan ataukah tidak itu, yaitu ketika melihat pada waktu apa kita melaksanakan sholat. Kalau kita melaksanakan sholat subuh di waktu syuruk, melaksanakan sholat duhur mendekati waktu asar, melaksanakan sholat asar mendekati waktu maghrib, kemudian melaksanakan sholat maghrib mendekati waktu isya, berarti sudah tumbuh bibit-bibit kemunafikan. Ya. Karena apa? Tidaklah orang yang sahun kecuali pertama, orang yang sahun itu siapa aja? Pertama orang munafik. Makanya mari kita merenungkan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu riwayat, di dalam riwayat Bukhari, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Nabi mengatakan itulah sholatnya orang munafik. Diulang-ulang oleh Nabi 3 kali. Tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Diulang-ulang oleh Rasulullah SAW hingga 3 kali. Yajlisu yarkubu syamsha idza kanat baina qarnayni syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullah fiha illa qalila. Orang munafik itu sholatnya bagaimana? Kata Rasulullah, sholatnya orang munafik itu dia duduk melakukan aktivitas sembari melihat matahari. Ini sholat asar. Kita paham ya, sholat asar ini merupakan salah satu sholat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Itu sholat asar. Lah orang munafik itu kalau sholat asar, maka mereka itu yajlisu yarkubus syamsa. Mereka itu duduk melihat matahari, mengawasi matahari. Dia duduk mengawasi matahari. Kalau matahari itu masih terang, maka dia mendahulukan dan memprioritaskan apa yang dia lakukan dari aktivitas pekerjaannya dan aktivitas mainannya. Sembari dia ngeliatin matahari lagi. Kalau dia di kantor, maka dia buka kerambu di jendelanya dia buka. Oh masih terang. Ya, hatta idza kanat baina qarnai syaitin, kalau kemudian sampai matahari sudah berada di dua tanduknya syaitan, artinya sudah jam 5, sudah mulai menguning dan mulai memerah, barulah dia berdiri, fanaqara, dan terburu-buru dia melaksanakan sholat ketika dia melihat bahwasanya matahari sudah menguning ketika lagi menuju pada kemerahan. Wala yadhkurullaha fiha illa qalila, dan dia tidaklah mengingat Allah kecuali sebentar saja. Ya. Makanya ini yang kemudian menjadikan memahami betul. Ini termasuk salah satu sholatnya orang munafik. Siapapun di antara kita yang apabila merutinkan sholat di atas jam 5 pada sholat asarnya, tidak ada tempat bagi dia untuk mencela kecuali dia celah dirinya sendiri bahwasanya sudah tumbuh pohon kemunafikan, sudah tumbuh bibit kemunafikan pada dirinya dan pada jiwanya. Dan mematikan itu susah kalau tidak diberikan rahmat dan pertolongan oleh Allah. Ya. Itu sangat sulit. Lalu kaitannya dengan sholat subuh, mereka tidak melaksanakan di masjid. Ya. Sholat isya dan sholat subuh. Jadi orang munafik itu sholat asarnya mereka pandangannya selalu melihat matahari. Sholat isyanya tidak di masjid. Sholat subuhnya tidak di masjid. Ini bukan untuk nilai orang lain. Untuk menilai diri kita masing-masing. Siapapun orang yang mereka mendapati pada kehidupan sholat isyanya dan sholat subuhnya tidak pernah berada di masjid, maka hati-hati. Benih kemunafikan itu semakin membesar, dan semakin membesar. Dan ketika semakin membesar, terkadang bisa dibawa sampai mati. Bisa dibawa sampai orang itu meninggal dunia. Makanya sedih ya kalau kita melihat orang yang kita cintai, apabila orang yang kita cintai sudah meremehkan urusan 3 sholat ini. Sholat asarnya menjelang ufuk kemerahan datang, sholat isyanya dia berada di rumah-rumahnya, dan sholat subuhnya dia berada pada rumahnya.
Dan tidaklah dia melaksanakan sholat subuh kecuali mendekati waktu, kecuali dia mendekati waktu syuruk. Maka itu adalah indikator kemunafikan. Siapapun dia. Ya. Hati-hati ya terhadap masalah ini. Kita juga harus hati-hati ya. Kadang-kadang kita suka salah persepsi. Ya. Suka salah persepsi ketika ngelihat ada orang yang tanda jidatnya hitam, kita lalu menyaksikan bahwasanya dia ahlus sholat. Ini juga kurang benar. Saya pernah mendapati, udah lama dulu ada yang pernah ngomong ke saya, Ustadz, saya punya teman بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Saya pernah mendapati, udah lama dulu ada yang pernah ngomong ke saya, Ustadz, saya punya teman tanda jidatnya hitam, tapi ternyata dia tidak pernah ke masjid. Bukankah tanda hitam itu merupakan tanda bekas sujud? Salah. Inilah persepsi yang salah masyarakat kita. Min asari sujud yang ada pada akhir surat Al-Fatihah, ada surat Al-Fatih. Min asari sujud itu bukan tanda hitam di jidat. Karena Rasulullah dan para sahabat itu tidak ada yang memiliki tanda hitam di jidatnya. Tidak ada. Tidak ada yang memiliki tanda hitam di jidatnya. Rasulullah tidak memiliki tanda hitam di jidat. Para sahabat pun tidak memiliki tanda hitam di jidat. Ya, ini yang kita harus perhatikan. Tanda hitam di jidat itu karena, kalau para ulama menyampaikan, karena gesekan yang terjadi ketika dia sujud disebabkan karena sensitivitas kulitnya ketika menempel pada tanah atau menempel pada kain yang ditekan oleh keningnya. Kalau tanda hitam di jidat merupakan indikator banyaknya sujud, tentunya Rasulullah adalah orang yang paling hitam jidatnya. Dan Rasulullah tidak hitam kening beliau. Para sahabat pun tidak hitam keningnya. Ada orang yang tanda hitam di keningnya merupakan tanda sholat, mungkin. Tapi ada orang yang mereka tanda hitam di keningnya bukan tanda dia adalah ahlus sholat. Ya. Ini yang kita harus paham. Karena apa? Masyarakat kebanyakan kalau sudah melihat tanda hitam, langsung secara otomatis mengatakan ini ahlus sholat. Padahal ahlus sholat itu tidak ditentukan oleh tanda hitam di jidat. Tidak ada tanda hitam di jidat yang diterangkan para ulama bahwasanya itu merupakan tanda sholat. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan siapapun yang mendapati tanda hitam di jidat, kata para ulama salaf, siapapun yang mendapati tanda hitam di jidat, kalau bisa menghilangkan tanda itu, kalau bisa dia menghilangkan tanda itu dengan berbagai macam upaya, itu jauh lebih baik daripada meninggalkan tanda itu ada di keningnya.
Ini yang kita harus mengerti. Sekali lagi, kembali kepada tadi, siapa orang yang sahun itu? Orang yang sahun itu yang pertama orang munafik. Dan salah satu indikator yang paling mudah untuk menilai kemunafikan seseorang itu ketika mendiagnosa dirinya bukan untuk memvonis orang lain, bagaimana interaksi dia pada sholat asar, bagaimana sholat isyaknya di mana, dan bagaimana sholat subuhnya di mana. Kalau tiga ini kita jumpai pada diri kita sholat asarnya mendekati waktu merah, ketika ufuk sudah mulai tenggelam, kita sholat isyaknya di rumah, kita sholat subuhnya di rumah, hati-hati, fix dan confirm. Bibit itu sudah ada kemunafikan pada hatinya. Tinggal bagaimana dia berinteraksi. Kalau dia berusaha memadamkan, memaksakan dirinya untuk disiplin datang ke masjid, maka benih itu akan mati. Tapi ketika dia tetap membiarkan berlarut-larut, maka itulah yang akan dia bawa sampai dia mati. Maka itulah yang akan dia bawa sampai dia mati. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itulah yang paling mengkhawatirkan. Ya, orang yang mereka itu sahun adalah mereka yang ketika mereka sahun itu adalah mereka yang mengakhirkan sholat mereka itu. Yang kedua, termasuk orang-orang yang sahun di dalam urusan sholat itu adalah orang-orang yang mereka muttabi'ul hawa. Orang-orang yang mereka itu mengikuti hawa nafsu dan mendahulukan hawa nafsu. Termasuk di dalamnya makna dunia. Orang yang selalu mendahulukan dunia, maka mereka memiliki salah satu sifat. Orang yang mendahulukan dunia itu selalu memprioritaskan dunianya dulu sebelum urusan sholatnya. Sehingga akhirnya urusan sholat bukan menjadi sebuah kebutuhan primer, tapi kebutuhan mungkin sekunder bagi dia. Jadi ketika bertabrakan antara urusan primer bagi dia, yaitu urusan dunia, dihadapkan pada urusan sholat yang dia anggap itu sekunder, maka dia selalu mendahulukan urusan dunianya lebih dulu daripada urusan sholatnya. Pecinta dunia itu menjadi orang yang paling tertuduh, tidak bisa menjadi orang yang lepas dari kriteria sahun. Ya, makanya saya menyampaikan di sebuah materi. Orang itu kalau menjadi pencari dunia, maka dia tidak akan pernah cukup waktunya. Sehingga seluruh waktu yang dia berikan 24 jam dalam satu hari, 7 kali dalam satu bulan, 7 kali dalam satu pekan, tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang dia kerjakan. Dan pertama kali pencari dunia itu apa? Yang dikorbankan itu urusan sholat. Jadi pencari dunia itu mengorbankan pertama kali itu ya urusan sholatnya. Yang dikorbankan pertama kali di dalam urusan mereka. Itu mengorbankan urusan sholatnya. Jadi urusan sholat selalu dikorbankan pertama kali bagi orang yang mencari dunia. Orang munafik yang pertama, orang yang menjadi sahun itu yang kedua adalah orang yang mereka itu pencari dunia. Kenapa? Pencari dunia itu tidak pernah cukup. Man kanat hamuhud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Orang itu kalau sudah dunia yang dia cari, maka Allah jadikan kacamata kefakiran tepat di pelupuk matanya. Tidak pernah ada kata cukup. Tidak ada pernah kata cukup. Sehingga ketika dia tidak pernah ada kata cukup yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika dia tidak pernah memiliki kata cukup, maka ketika dia tidak pernah memiliki kata cukup, itulah yang menjadikan dia mengorbankan apa saja. Mengorbankan keluarganya, mengorbankan urusan kaum muslimin, dan mengorbankan urusan sholatnya. Itu yang dilakukan oleh mereka pertama kali. Kalau mereka sudah menjadi orang yang menjadikan dunia itu tujuan terbesar dalam kehidupan mereka. Jadi yang kedua itu semacam itu. Ya. Jadi yang kedua orang yang sahun itu orang yang mereka itu menjadi pecinta dunia. Yang ketiga adalah orang yang mereka itu lalai, ghafil. Mereka tidak pernah berusaha untuk menempatkan prioritas dalam urusan sholat mereka. Ketika mereka lalai, itulah yang menjadikan akhirnya ketika seseorang itu lalai di dalam urusan sholatnya, ketika urusan lalai itulah yang menjadikan akhirnya mereka menjadi sahun dalam setiap urusan sholatnya. Dan yang keempat orang yang bodoh. Jadi kategori orang yang sahun itu satu munafik, kedua orang yang nyari dunia, yang ketiga orang yang lalai, tidak pernah punya komitmen kuat untuk melakukan ketaatan, dan yang keempat orang bodoh, jahil dia. Maka dia akan meremehkan urusan sholat yang harusnya dia kerjakan dan dia lakukan. Masya Allah ya. Nah, itu yang kita ngeri. Dan semoga kita bukan termasuk orang-orang yang
dinilai sebagai orang munafik dalam urusan sholat. Ya, tolong ya ibu-ibu, bapak-bapak, lihat di mana suami kita sholat isya dan sholat subuhnya. Anak-anak kita yang sudah dewasa. Menjawab pertanyaan sederhana, di mana sholatnya keluarga kita ketika isya dan subuh? Dan bagaimana waktu yang dia berikan ketika sholat asar, bisa menjawab, apakah kemunafikan ada di keluarga saya ataukah tidak? Sesederhana itu untuk menilai dan mendiagnosa kemunafikan pada diri dan keluarga kita. Bukan untuk nilai keluarga orang, menilai keluarga kita sendiri. Lalu dikatakan, alladzina hum yura'un, yang mereka di dalam sholatnya adalah mereka itu riya. Artinya ketika mereka sholat itu ingin mendapatkan riya. Riya itu diperlihatkan untuk mendapatkan mahasin, mendapatkan kebaikan dari pujian-pujian manusia. Sebagaimana orang yang melaksanakan sholat, tetapi di dalam urusan sholat yang dia lakukan, dia ingin mendapatkan kenikmatan duniawi. Dia ingin di balik sholatnya keuntungannya nambah, profitnya menjadi lebih banyak, dagangannya menjadi laku. Maka ini pun termasuk orang yang riya di dalam sholatnya, mencari urusan dunia di balik sholat yang dia kerjakan. Ada orang yang mereka di dalam sholatnya itu adalah riya. Dan ini hati-hati. Makanya kaitannya dengan apa yang tadi saya sampaikan. Kenapa tanda hitam di kening itu para ulama salaf itu menyuruh seorang mukmin untuk menghapuskan tanda hitam di kening itu untuk menghilangkan kesan riya. Sekali lagi, kalau tanda hitam di jidat merupakan tanda banyaknya orang yang melaksanakan sujud, tentunya Nabi adalah orang yang paling hitam keningnya beliau. Makanya tidak sedikit para ulama yang mengatakan hati-hati sama orang yang mereka memiliki tanda hitam di keningnya. Ini tentunya tidak bisa kita generalisir semuanya. Ada orang yang mereka rajin di dalam sholatnya dan mereka memiliki tanda hitam di dalam sholatnya, ada. Ya, disebabkan karena memang kondisi kulit itu sensitif. Tapi memang para ulama mengatakan tanda sujud itu bukan hitamnya kening. Tanda sujud itu artinya wajahnya bercahaya kelak di hari kiamat. Nah, itu tanda sujud. Tanda bekas sujud itu bercahaya pada waktu hari kiamat. Makanya inilah yang menjadikan para ulama mengatakan jagalah dari urusan riya. Karena pertama kali yang merusak kehidupan sholat selain dari mengakhirkan waktu adalah urusan ketika seseorang itu riya di dalam sholat mereka. Kemudian dikatakan pula wayamna'unal ma'un, lalu mereka itu menjadi orang yang menahan harta. Artinya bahwasanya kenapa ada kata as-sholat ya di dalam ayat yang keempat, kelima, dan keenam. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Kemudian ayat yang ketujuh langsung kayaknya lompat. Wa yamna'unal ma'un. Kan kalau kita kan kalau membacanya kok kelihatannya lompat ya dari urusan celakalah orang yang sholat, yang mereka lalai di dalam urusan sholat mereka, yang mereka riya di dalam sholat mereka. Kemudian dikatakan siapa itu orang yang sholat? Wa yamna'unal ma'un, dan menahan harta. Disinilah kita melihat korelasi yang sangat kuat. Berarti yang kita lihat korelasinya itu apa? Bahwasanya sholat kita tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kita itu memberikan harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan dan mereka yang berhak untuk mendapatkan harta itu. Makanya kenapa urusan sholat sering bergandengan dengan zakat. Yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Wa iqamis sholat wa ita'iz zakah. Selalu sholat dan zakat itu berkaitan. Bahkan pada surat Al-Ma'un, kita mendapati fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Karena kalau ada orang yang sholat, mungkin dia khusyuk tetapi dia menahan hartanya, sholatnya tidak pernah melewati tenggorokannya. Karena sholat dan infak, sholat dan zakat itu berkaitan. Tidak akan diterima sholatnya manusia sampai dia sempurna di dalam membayar zakat dan memberikan infak. Ini bergandengan dan tidak bisa dipisahkan. Ada orang yang sholat, dia bagus, khusyuknya bagus. Kemudian dia mengetahui ilmunya. Tapi ternyata dia syuh, dia bukhel, dia syuh. Bukhel itu bakhil, syuh itu sampai dirinya sendiri juga dia bakhil. Dia tidak pernah memberikan zakatnya, dia tidak pernah memberikan nafkahnya, infaknya kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka pada saat itulah ketika dia menahan hartanya, tidak mau membayarkan zakatnya dan tidak mau memberikan infaknya,
maka sholatnya terlaknat. Kenapa? Sholat dan zakat, sholat dan infak itu berkaitan dan tidak dipisahkan. Makanya Allah selalu menggandingkan perintah sholat dengan membayar zakat. Ya. Coba buka dalam Quran, selalu berkaitan sholat, zakat, sholat, zakat. Yuqimuna sholah wa yu'tuz zakat, yuqimuna sholat wa yu'tuz zakat. Terus bergandengan. Kenapa? Karena dua-duanya tidak bisa dipisah. Itulah yang menjadikan kita memahami. Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita kaji. Selesai surat Al-Ma'un. Pada pembahasan ini, Masya Allah ya, ini memberikan evaluasi kepada kita semuanya. Kalau ibu-ibu sudah merasa banyak masalah, diperbaiki. Waktu kita melaksanakan sholat. Karena tidaklah orang yang mendahulukan waktu sholat, berarti dia telah menyuntikkan makna waktu dalam hidupnya, dalam keberkahan, ketika selalu memprioritaskan urusan sholat. Orang tidaklah mengakhirkan sholat kecuali justru mempersempit ruang waktu pada hari yang dia miliki. Semakin diakhirkan, semakin banyak hal yang akan menguras energi kita pada hari itu ketika kita sudah mengakhirkan transaksi kita kepada Allah. Siapapun yang memprioritaskan sholat, mendahulukan waktunya, dan ada adzan langsung dia bergerak, maka pada dasarnya dia telah melonggarkan waktunya sesuai dengan keberkahan waktu yang diberikan oleh Allah. Sekali lagi, pemilik waktu adalah Allah. La tasubud dahr wa ana dahr. Jangan mencela masa, akulah pemilik masa, kata Allah. Dan masa itu Allah sempitkan kepada orang yang Allah kehendaki, dan masa itu Allah lapangkan kepada orang yang Allah kehendaki. Dan orang yang dilapangkan waktunya adalah orang yang mendahulukan waktunya untuk Allah. Selebihnya Allah berikan keberkahan pada setiap urusannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the prophet's presence. So take this moment to remember all the good times, remember all my